Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak aneh juga begitu ya. Kebakaran hingga kenaikan harga BBM terus terjadi. Direktur P3S ya, Ahok harus mundur. Ya, mana mungkin ya Pak Erick Thohir bisa memecat Ahok ya. Ya, kalau dipecat bagaimana dengan si Hasto ya? Dia akan lontang-lanting sana sini mengkritik habis-habisan si Erick Thohir begitu. Dan bahkan reputasi Erick Thohir siap-siap nih begitu ya. Tetapi kalau Erick Thohir berani memecat si Ahok, langkah itu menjadi, saya kira Pak Erick Thohir akan menjadi presiden. Bayangkan aja begitu, saya buktikan aja. Pecat Ahok, Pak Erick Thohir akan menjadi presiden. Karena kepercayaan masyarakat hari ini terkait Pertamina sangat luar biasa begitu ya. Karena Pak Erick Thohir memindahkan depo aja apresiasinya luar biasa begitu ya. Apalagi memecat Ahok ini begitu. Tetapi kok yang dipecat kok bawahan-bawahannya terus yang ecek-ecek itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, kebakaran hingga kenaikan harga BBM terus terjadi. Direktur PTKS Ahok harus mundur, betul ya. Manusia nggak ada malunya ini, apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Dia akan level komisaris, operasional perusahaan di bawah direktur. Kalau kita kenaikan dan kebakaran Pertamina bertanggung jawab direktur. Bang Napi nggak becus kerja, ini banyak sekali ya. Wajib mundur ini, nggak mungkin dia mundur. Dipecat aja, nggak mungkin dipecat. Mau berani memecat Ahok begitu ya. Orang ini pelihara oligarki, pejabat mulut kotor, ex-napi nista agama Islam, abaikan. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra begitu kan ya. Ya pada hakikatnya kalau bisa memecat Ahok, saya apresiasi sekali kepada Erick Thohir. Tetapi pertanyaannya, beranikah dia memecat Ahok kan begitu? Jangan-jangan Pak Erick Thohir yang akan dikudeta atau akan diajak mundur ya oleh Pak Ahok begitu kan ya. Bisa jadi begitu kan, yang menjadi Menteri BUMN ya bisa jadi Pak Ahok begitu. Juga ini terkait dengan reputasi juga begitu Erick Thohir ya. Kalau memang berani, saya rasa berani begitu. Tapi di satu sisi kalau memecat ya saya kira masih membenghitungkan kalkulasi itu dampaknya apa. Kalau tidak jadi menteri dia tidak bisa sana sini kan begitu ya. Dampaknya yang mending cari aman aja. Kan begitu logika-logika kita begitu. Logika-logika Indonesia itu posisinya ya kebanyakan cari aman begitu ya. Walaupun itu pun salah begitu. Tapi apa yang selama ini dilakukan ya, seperti Pak Mahfud MD dia berani mengatakan ada tindakan ini, ada dugaan ini ya. Seharusnya kita contoh itu si Erick Thohir kalau mau jadi presiden. Kan begitu logikanya biar teruji begitu. Tetapi ya mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, kebakaran hingga kenaikan harga BBM terus terjadi. Direktur PT GAS ya, Ahok harus mundur. Betul begitu, harus mundur aja ya. Ngapain kita harus menuntut hal sini begitu kan ya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di PT Pertamina seperti kebakaran depo dan kilang minyak serta kenaikan harga BBM memunculkan tuntutan agar adanya perombakan struktur komisaris. Betul begitu. Ya BBM katanya merem aja untung ya. Katanya tidak terbukti begitu Ahok ini melakukan hal seperti itu begitu. Dalam artian apa? Ya omong kosong begitu kan ya. Katanya merem sudah sudah untung di mana ya, jadi komisaris aja ya sudah seperti ini begitu. Bayangkan begitu ya. Direktur Polisi Political Policy ya Studies ya, Jerry Messi memandang struktur komisaris dalam satu perusahaan seharusnya bisa berperan penting dalam pelaksanaan ya bisnis perusahaan yang sehat dan minim dampak. Dan bahkan akan tetapi justru ini melihat Pertamina sejak komisaris utamanya diduduki oleh Basuki Cahayapurnama, Ahok malah menimbulkan persoalan-persoalan yang tak kunjung selesai. Betul begitu. Ya rugi, kebakaran dan sebagainya itu kan menjadi prioritas utama bahwa Pak Erick Thohir harus memecat itu begitu kan ya. Karena sudah bekerja sudah tidak becus seperti itu begitu. Ini apalagi ya ada kebakaran depo Pelumbang ya di Koja, Jakarta Utara pekan lalu untuk kedua kalinya sejak 2019 silam. Selain Pertamina gagal karena harga BBM terus naik, jadi selain dirut jajaran komisaris pun harus mundur dari Ahok dan koleganya, ujar Jerry. Jerry menilai tragedi kebakaran depo di kilang minyak Pertamina yang tercatat sudah banyak 6 kali diprediksi menimbulkan kerugian bagi negara.
Bahkan petinggi Pertamina ya harus bertanggung jawab alias mundur, pasalnya inilah sudah ke-6 kalinya terbakar, beberapa kali kerugian negara akibat ini. Ditambah lagi ya, lanjut Doktor Komunikasi Politik jebolan American Global University ini khususnya untuk Depo Pelumbang punya peranan penting ya dalam menjaga stok BBM di Indonesia. Kebakaran Depo Pelumbang ini sangat merugikan negara, pasalnya 20% pasokan minyak Indonesia ada di kawasan Pelumbang. Demikian Jerry menambahkan ya rugi lagi begitu kan ya, rugi lagi ya. Pada hakikatnya ada perombakan ulang bagaimana cara pedagangannya meminimalisir korban kebakaran itu begitu. Bukan rakyatnya disalahkan begitu kan, bukan tempat tinggalnya disalahkan begitu. Kenapa sekarang ini ya para pendukung Ahok ya, para buzzer dan cebong hari ini kok banyak menyalahkan kebijakan Anies Baswedan, terus kemudian menyalahkan warganya, menyalahkan ilegal dan sebagainya begitu kan ya. Padahal tahu-taunya yang kebakaran dan disebabkan apa, kan begitu logika kita begitu ya. Ini harus ditelusuri betul. Bahkan ya, PKB minta Ahok dan direksi Pertamina mundur ini. Kebakaran depo Pertamina Pelumbang menambahkan deretan panjang aset Pertamina yang terbakar. Imbasnya pejabat tinggi Pertamina didesak mundur. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Omar Hasibuan menyebutkan komisaris utama Komod yang diketahui ya diduduki oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan jajaran direksi merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam insiden ini. Mestinya orang-orang yang bertanggung jawab Komod dan para direksi mundur, ungkap dikutip dari cuitannya. Apalagi ya, dalam insiden ini ada 17 orang yang meninggal, belum lagi kerugian diderita rumah dan aset seperti mobil hancur. Ini yang harus kita tunjukkan bahwa pemerintah harus terlibat di situ begitu ya, karena harus bagaimanapun karena warga Indonesia itu sendiri begitu. Bukan di luar sana berspekulasi menyalahkan warganya, menyalahkan kebijakan Anies Baswedan. Itu hanya dua dia disalahkan. Disalahkan warganya, disalahkan Anies Baswedan begitu kan. Di mana letak logika, bayangkan begitu. Jokowi Ahok aman-aman aja ya, derutnya ada kebakaran seperti itu aman-aman aja, seharusnya dipecat begitu kan. Ya masyarakat harus mendesak bahwa si Ahok itu harus dipecat begitu. Ya mengapain lagi karena memang sudah gagal, sudah Pertamina sudah kebakaran sampai 6 kali. Bayangkan Erick Thohir harus evaluasi itu, harus berani mengevaluasi itu. Jangan-jangan Erick Thohir takut begitu ya. Karena reputasinya takut seperti itu begitu. Apalagi dalam insiden 17 orang meninggal, belum lagi kerugian diderita rumah dan aset seperti mobil. Menurut dia yang karib disapa Gus Omar ini demikian, tidak boleh dinormalisasi, mereka yang bertanggung jawab ya tak akan mundur jika tidak tak dipaksa. 17 orang meninggal ada yang mundur kalau nggak dipaksa mundur ini. Gus Omar mencontohkan Jepang. Ya, jika insiden ini terjadi di negeri Sakura, kata dia orang yang bertanggung jawab pastinya sudah mundur. Kalau di Jepang gini pasti menterinya yang mundur. Betul sekali begitu. Ya kan orang-orang Indonesia itu rangkap jabatan sana sini ya cengengesan ya begitu ya, membuat kesalahan seperti itu ya menjadi budaya begitu kan, dalam artian bahwa ya biasa rangkap jabatan, biasa rangkap ini biasa begitu kan ya, bahkan itu cengengesan begitu ya. Inilah yang kemudian tidak punya rasa malu begitu kan ya. Kalau memang berani pecat saja atau menterinya saja yang mundur, kan begitu logika kita begitu. Dan dalam artian bahwa masyarakat menginginkan sekali bahwa bukan rakyatnya yang disalahkan begitu, malah bagaimana cara meminimalisir kebakaran yang ada di depo Pertamina itu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.